tiba-tiba sial gue ada yang narik. Sial gue ketarik aja kayak agak kecekek gitu kan. Ada yang manjat dong. Ada makhluk kecil tiga gitu. Ada kecil tiga orang. Segede gini kayaknya nih. Gue sampai bos gue pengen ngomong kayak gini. Lu cari ke psikiater kayak ke dokter kayak cari obat. Lu cerita ke bos lu berarti? Karena gue nggak bisa tidur. Nah dari lu ketemu Bun, dari lu ketemu Putu, dari lu akhirnya ikut yang travel itu, lu ngerasa gak lu punya kemampuan semakin meningkat? Nah jadi kalau menurut lu sendiri nih, terlepas dari ajaran agama lah ya, terlepas dari ajaran agama, menurut lu reinkarnasi itu benar ada gak sih? Reinkarnasi. Sulit ya? Sulit ya, gue jujur gue takut gitu kalau mengeluarkan statement, gue takutnya disangka sesat, disangka kayak berarti kalau misalnya gue udah ngomong kayak gitu, berarti gue percaya dong. Ganti lah ya, kita ganti. Nggak apa-apa sih, ini maksudnya terserah ya orang mau ngomong apa, cuman kalau di agama gue kan sebenarnya nggak ada ya. Iya. Di agama gue nggak ada tentang reinkarnasi, tapi somehow gue agak agree, entah kenapa gue ngerasa kayak buat gue reinkarnasi itu make sense. Itu buat gua. Tapi ya ini kontroversial banget lah gitu. Terlepas ya terserah lah kalian punya opini kayak gimana. Cuman kalau menurut gua opini gua lumayan agak believe sama reinkarnasi. Gitu. Karena gua juga berpikir hal yang sama. Maksudnya begini. Ya kita agamanya mirip lah ya. Kita agamanya mirip. Terus di mana di ajaran agama itu tidak diajarkan tentang konsep ini. Iya. Konsep reinkarnasi. Nah, tapi gua sempat beberapa kali gua mimpi. Dan mimpinya itu hampir sama terus. It's like gue berdiri di satu tempat yang semuanya itu hijau, terus ada bukit, ada apa gitu, ada gubuk-gubuk kecil, dan semuanya itu hijau. Dan sampai sekarang pun visionnya yang keluar itu lagi di tempat yang sama gitu kan. Nah, gue sempat ada nanya sama Triano Mali, dan dia cerita bahwa itu reinkarnasi lu yang dulu, past life lu ya. Past life gue sebagai petani. Di mana ya yang lu lihat ya semuanya sawah, hijau, sawah dan ada gunung. Iya. Dan itu posisinya di Vietnam. Nah, gua belum tahu sih ya, gua bisa ke sana apa enggak gitu. Coba deh nanti kalau ke sana. Nah, itu keluar terus, Bro. Iya. Itu keluar terus. Maksudnya ya kalau memang itu bukan dari gua istilahnya begitu ya, bukan dari memori gua. Kenapa kok keluarnya bisa sama gitu yang gua bingungin gitu kan. Iya. Sama lagi, itu lagi dan tempatnya sama. Gitu. Oke, jadi lu sendiri gua nggak bisa ngomong percaya ya, tapi lu sendiri pernah ngerasain gak sih reinkarnasi itu? Maksudnya kayak ya dapat memori atau apa? Ya pastinya ada lah, pastinya ada. Gue maksud kayak tadi lu cerita kayak gitu pun, oh ya gue juga pernah gitu ngerasain kayak gitu. Cuman ya, kalau maksudnya kayak lucunya nih kalau gue nggak tahu sih, maksudnya kayak kehidupan gue sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah ada orang yang ngebacain gitu, tiba-tiba ada temen yang gue nggak minta sama sekali tentang masa lalu gue, past life gue gitu, terus tiba-tiba, gue sempet nanya saat pertama sama Putu kalau misalnya tentang past life itu, gue kayak gimana dulunya. Putu bilang gue seorang healer, satu orang dia ngomong gitu, tapi nggak ngasih detail kayak gimana nggak tahu, kasih tahu. Kedua, tiba-tiba ada satu teman lagi, gue nggak nanya sama sekali nih sama dia, tiba-tiba dia ngebacain aja, tiba-tiba dia nge-WA gue, dia ngebacain tentang past life gue. Ternyata bener seorang kayak healer, hermit gitu. Terus yang kayak, gue bilang, oh ya, kayak gimana? Terus diceritain lah semua kayak gitu. Dan yang semua saat dia cerita, gue tuh dapat gambaran dulunya kayak gimana gitu. Kayaknya memang kayak, ternyata gue dulu hidupnya tuh kayak di dataran tinggi, kayak di daerah petapa gitu ya? Petapa, tapi petapanya juga bukan petapa yang, pertapanya tolong jangan bayangkan petapa Indonesia ya, karena ini bukan petapa Indonesia. Karena gue tuh daerahnya kayak, mungkin kayak Timur Tengah kali. Kayak orang Timur Tengah gitu yang masih tinggal di gunung-gunungnya. Lama-lama gitu bukan sih? Ya lama lah, kayaknya mungkin nggak tahu zaman Alkitab. Enggak, maksudnya kalau itu apa biksu-biksu yang kayak Dalai Lama gitu? Bukan. Malah lebih kayak sosok-sosok yang di Alkitab gitu kali ya. Lebih yang gue lihat ya, sosoknya yang gue rasain sih kayak sosok-sosok yang model nabi kayak gitu kali. Kayak mungkin kayak semacam kayak gitu. Yang punya, dia itu ninggalin keluarganya, ninggalin hidupnya dia buat jadi petapa. Hidup selibat, terus dia itu tadinya orang kaya, tapi dia akhirnya memilih untuk hidup sederhana. Nah, lu dapat cerita ini dari si teman lu ini? Dari teman ini, tapi gue dapat juga ngerasain. Visionnya keluar juga? Vision keluar juga sama. Jadi gue ngerasain sih kenapa, maksudnya kayak
memang entah kenapa gue tuh selalu dalam hidup ini selalu ada yang ngingetin tentang humble. Kayak hidup lu jangan nggak harus humble gitu, kayak lu harus jadikan itu kayak nama tengah lu gitu. Jadi kayak humble itu bukan cuma ngomongin masalah material ya, tapi apapun itu gitu. Kayak misalnya kayak lu berteman sama orang tuh nggak boleh pilih-pilih gitu. Lu stay humble gitu. Misalnya kayak lu diomongin orang, misalnya kayak lu dikasih kritik, lu harus terima dengan dia lapang dada gitu. Pokoknya banyak hal yang kayak lu harus jadi humble, yang kayak nurunin ego lu gitu. Dan gitu terus dia dibilang ya, teman gue ini bilang sih, misalnya kayak kalau misalnya si yang dulu sih maksudnya kayak misinya sama sekarang itu masih sama. Oh, masih Sama satu misi ya. Satu misi gitu. Jadi kayak misalnya misinya maksudnya jadi kayak yang humble ini, ya udah gitu, lu kayak nggak akan bisa jadi kayak orang kaya banget, itu nggak akan bisa gitu. Tapi memang kenyataannya terjadi kayak gitu, kayak misalnya gue udah yang lari, ini mundur lagi, tarik mundur. Kayak kondisi yang gue ditarik sama dibuat sama, kalau ngomong kayak dibuat sama semesta kayak gitu. Jadi kayak gue nggak pernah ngerasain kayak di atas angin terbang gitu terus yang, tapi gue selalu kayak udah mau terbang, gue turun lagi, mulai lagi dari bawah lagi, naik lagi atas, turun lagi dari bawah, kayak gitu. Jadi perjalanannya kayak gitu. Yang lucunya adalah, yang menjadi make sense buat gue adalah, salah satu yang ngejagain gue kan sosoknya singa. Oke. Nah, singa ini kan aneh gitu ya, maksudnya kayak, ini gue lihat sendiri. Iya. Jadi gue lihat sendiri, gue udah ketemu, jadi ngejagain gue tuh ada 2 orang. Yang satu dari sosok dari keluarga, leluhur gitu. Yang nggak tahu, mungkin nih gue pengen tanya nih apakah mereka ini disebut HB atau bukan. Satu lagi sosoknya sosok singa jantan gitu, kayak Narnia Aslan gitu loh. Nah, gue bingung dong gitu, kayak lah kok yang ngejagain gue kayak bentuknya singa gitu. Singa kan nggak ada di Indonesia, mohon maaf nih. Yang ada kan biasa orang Indonesia itu yang gue lihat tuh kodamnya itu yang macan, ular, monyet gitu, macan putih atau apa. Ini gue singa loh, singanya singa Afrika gitu. Dari mana gitu kan? Ternyata make sense ngejawab adalah singa ini tuh memang udah yang ngejagain dari the past life gue. Oh, dia ikut lagi. Past life gue itu kan bukan di Indonesia gitu. Di tempat yang memang ada singa. That's why ya kayak semacam gue dapetnya sih singa Yehuda gitu. Oh, oke. Ya lumayan agak bikin ini sih gue beban moral sih buat buat lu ini cerita ya. Buat cerita gitu. Ya, karena memang ini bakal ya sedikit banyak bakal ada kontroversi nanti. Betul. Ya. Tapi memang kalau yang gue rasain sih semua si singa ini memang gentle banget. Singa ini gentle banget, terus yang dia ini yang gue rasa, jadi gini lucunya adalah saat gue nanya ke Bun kan. Saat gue ketemu sama mereka di mimpi gue, besokannya gue gambar, gue kasih lihat Bun, bener gak sih ini yang lu maksud Pokemon gitu. Nah Bun bilang, iya bener kak, yang cewek itu yang dari keluarga mama, dia bilang. Tapi kalau singa ada yang kasih. Bun bilangnya kayak gitu. Terus kayak gue bertanya-tanya dong gitu, kalau yang cewek, kira gue cari tahu, gue bener-bener cari tahu sampai ketemu foto aslinya. Ada. Dan mirip. Bener. Wow. Itu nanti gue ceritain dulu. Ya itu mirip ada. Jadi gue nyari tahu dong ini sosoknya itu siapa gitu. Nih jadi gini deh, gue ceritain aja deh sosoknya. Jadi kan pas lagi di horror talk itu kan Bun bilang gue punya Pokemon. Gue nggak nyari tahu ke Bun, gue nggak nanya Pokemon gue kayak gimana, betul gue nggak nyari tahu. Cuman malamnya gue ngomong dalam hati, gue pengen ketemu dong sama yang ngejaga gue. Siapa sih yang ngejaga gue pengen tahu, gue pengen kenalan, gue pengen lihat gitu. Malamnya gue ketemu. Jadi kayak gue dibawa ke ada satu tempat gelap, terus tiba-tiba terang. Tapi bener-bener langitnya tetap gelap ya, tetap hitam kayak malam gitu. Terus mulai kelihatan rumput-rumput ilalang kayak gitu. Cuman agak seberang, jadi kayak ada batasnya tuh, kayak entah itu sungai atau apa. Gue cuma ngeliat di sana kayak ada padang rumput, ilalang. Tiba-tiba muncul ada satu sosok cewek, mbok. Sosok cewek mbok, pakai bajunya pakai kayak pakai kebaya gitu, bukan ya, pokoknya kayak kebaya, bener kebaya, pakai sarung jadwal gitu. Berdiri doang gitu, senyum, udah agak tua gitu, mbok nenek gitu. Terus dari sisi dia itu ada di kanan, di sini muncul singa gede banget gitu, tapi gentle banget gitu. Terus gue ngeliat kedua tuh, wah gitu, gue kayak surprise itu. Paginya gue gambar, gue kasih lihat ke Bun. Itu baru kenal kan, Bun mau nanya dong gitu, ini bukan sih yang lu maksud Pokemon? Nah Bun bilang, terus pas udah dilihat sama Bun bener, yang ini dia bilang, iya soalnya kemarin kan ada kak, kata Bun, waktu pas kita lagi ngobrol kan si emaknya ada. Terus yang maksudnya ternyata udah komunikasi juga sama Bun. Udah ngasih si emak yang kayak, gue manggilnya emak. Si emak udah bilang ke si Bun kayak, titip ya nih anak gitu cucunya. Maksudnya kayak, kasihan dia hidupnya gitu, udah kemarin aja udah sempet pengen nyerah gitu. Gue nggak cerita sama sekali ke Bun loh, Bun cerita kayak gitu. Gue kayak, udah dititipin gitu. Ya udah Bun sampai ngomong kalau ada apa-apa cerita ya kak gitu. Soalnya aku udah dititipin nih sama si emak gitu.
Ya udah. Terus yang kalau singa ini kan gue juga berusaha untuk kenalkan siapakah singa ini gitu. Nah singa ini gue rasa gue sampai bertanya apakah ini sosok Roh Kudus gitu. Apakah ini sosok yang Tuhan kirim buat ngejagain gue? Mungkin rupanya bukan kayak rupa malaikat atau apa, tapi rupanya berupa kayak sosok singa. Gue nanya ke Putu bilang ini tuh kak udah dari, Putu juga ngomong sama soalnya, Putu bilang ini tuh udah ada yang ngejagain kakak udah dari past life. Mungkin karena kakak dulu healer, dijagain sama si sosok singa ini sih. Karena sosok singa ini tuh lebih ngelambangin ke Tuhan, dia bilang ngelambangin Tuhan gitu. Karena kan kayak sosok yang lu tau gak sih sosok Tuhan yang dibilang ada yang kepala singa, ada kepala banteng, ada kepala itu. Ya dia bilang itu ngelambangin kayak malaikat atau gambarin lebih ke Tuhan. Singa itu simbolnya Tuhan gitu. Ya gue juga tahu kalau singa itu simbolnya Tuhan ya. Cuman kan gue nggak mau ngaku-ngaku, oh itu Tuhan gini enggak gitu. Cuman ya saat gue rasain emang vibrasinya dia itu lebih ngarahin gue buat ke ibadah. Gue harus ingat Tuhan, ngejagain tentang kayak hubungan gue sama Tuhan gitu. Bukan yang kayak, wah dia pemarah yang nyerang-nyerang kalau misalnya dia ngejagain gue yang dicakar-cakar itu enggak. Dia tuh yang bener-bener gentle banget, tapi gue rasanya holy aja gitu. Ya mungkin karena yang ngejaga, ya Tuhan yang kasih mungkin, kan kita nggak tahu. Gitu. Balik lagi ya, kalau gue sih berpikirnya simpel ya. Maksudnya simpel adalah begini, kalau emang itu bukan dari Tuhan, ketika lu aktif di gereja, hilang dong ya mungkin. Doain apa gimana kabur dong, iya. Didoain kan. Iya. Nah kalau ketika dia masih ada di situ terus, berarti kan itu kan masih di jalan Tuhan kan. Iya. Istilah gitu. Oke lah, mungkin gua nggak bisa ngejudge itu di jalan Tuhan, tapi paling nggak itu diizinkan Tuhan, sehingga itu masih tetap di situ kan. Iya. Nah terus gue juga ngomong kayak gini, dulu kan jujur pas saat gue tahu ada dua makhluk ini, sosok ini, takut lah gue masih, aduh gue harus klinik gak ya, gue takutnya gue dosa gak gitu ya, bawa-bawa gitu, sampai kayak gue miara gitu. Tapi kan gue mikir-mikir lagi, lah gue nggak pernah minta, satu gue nggak pernah minta dijagain, kedua gue nggak pernah ngasih makan mereka, gue nggak pernah komunikasi, bahkan gue nggak tahu keberadaan mereka sampai ada yang ngomong. Jadi kayak, lah kalau misalnya mereka mau ngejagain mah, terus kenapa? Apa yang salah gitu? Sampai akhirnya gue ngedengerin juga salah satu podcastnya yang anomali. Dia ngomongin tentang HB, tentang maksudnya kayak ada yang mereka itu mungkin kan kayak masalah Roh Kudus, masalah malaikat apa itu kan semua buatan manusia, penyebutan aja. Semua kan maksudnya yang sesuatu yang kudus yang dari Tuhan, ya mereka menjalankan misinya dari Tuhan gitu. Jadi ya udah. Nah di situ ngejawab pertanyaan gue sampai komen kok di salah satu postingannya si Anomali, gue bilang gue di sini gue dapet jawaban yang gue cari. Karena gue juga di situ gue sempat bingung, gue gimana harus memperlakukan mereka yang ngejagain gue ini. Gue takut gitu, gue kayak kan banyak bilang ya nggak apa-apa lo komunikasi aja. Gue takut saat gue komunikasi gue salah. Seharusnya gue nggak boleh jadi melenceng ya. Gue takut melenceng, takutnya kayak lu nggak boleh dong komunikasi sama yang maksudnya yang spirit kayak gitu kecuali sama Tuhan gitu. Ya ternyata sebenarnya kan yang mereka juga ciptaan Tuhan dan utusan dari Tuhan juga gitu, misinya ada misi dari Tuhan juga. Nah gitu. Ketika lu cari, lu nge-trace lagi, dia itu berarti masih masuk apa nih? Cicit jadi eyang lu atau? Ya dia itu mamanya opa gua. Mamanya opa lu, berarti ya. jatuhnya ini juga buyut. Lucunya kan yang gua lihat ini orang Indonesia. Oke. Orang Indonesia kan, mbok. Gua itu ngerasa keluarga gua itu semua Chinese, nggak ada yang Indonesia gitu. Jadi kayak gue kayaknya ini bukan leluhur gua deh gitu. Sampai gua trace yang foto-foto keluarga nyokap gua, ternyata gua baru tahu faktanya adalah mamanya opa gue itu adalah orang Sunda asli. Dan ternyata dia gitu. Dan dia orang Sunda asli. Makanya that's why kayak jalur kayak garis ininya gue tuh kayak masih ke daerah Sunda gitu. Jalur kayak kalau supranaturalnya itunya tuh masih di Sunda gitu. Makanya kenapa bisa kayak turun-turun ke gue gitu. Kan biasa ke orang-orang Sunda mungkin zaman dulu ada yang gue nggak ngerti deh kayak gitu-gitu ya. Mungkin masih. Mohon maaf nih, opa lu masih. Udah nggak ada. Kalau misalkan opa lu masih hidup, terus gue justru mau nanya tuh, apa dulu si mamanya opa ini juga bisa gitu ya? Nah. Terus udah begitu ada keturunan keberapa gue harus temenin apa gimana, kan gue nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya di trace, memang di setiap dari garis keturunan keluarganya opah ini ada semua, ada di setiap generasi ada. Di setiap generasi ada yang jadi healer. Healernya benar-benar nyembuhin fisik. Jadi kalau di generasi opah gue yang dapatnya itu kokonya opah gue. Di bawahnya lagi di generasi mama gue itu sepupunya nyokap gue. Bener-bener dia cuma pegang begini doang langsung tahu lo sakit apa. Terus bisa nyembuhinnya cuma kayak lewat pijat, lewat kaki, lewat kayak gitu. Terus bisa bikin jamu. Terus mereka juga memang kebanyakan kelebihan bisa ngeliat juga. Jadi kayak gue waktu kecil pernah dipegang, gue pernah pegang, dikasih tahu, wah nih
gedenya bakal ini nih, bakal bisa dia ngomong gitu. Gue inget deh, bisa tapi nggak tahu bisanya apa gitu. Soalnya pas dipegang kayak tulangnya ini nih katanya gitu. Waktu kecil ternyata bisanya bisa kayak gitu, gue nggak tahu deh. Ternyata ya jadi di jalur keluarga gue ini, keluarga dari nyokap ini semuanya itu panggilannya healer semua. Cuman kalau gue masih nggak tahu gue healernya bakal healer kemana gitu, nge-healingnya kemana. Karena yang dari yang ngelihat gue katanya memang gue juga auranya gue masih ada ijo-ijonya gitu, masih ada campur memang gue bisa. Putu yang ngomong bisa buat nge-healing juga gitu. Cuman kalau kata Putu kan gue permasalahannya waktu pertama gue ikut penelusuran, gue itu masih belum bisa keluar potensinya karena gue masih cakra jantung gue kesumbat. Oke, makanya gue kemarin ketemu Raina ya, iya. Dilepasin dulu ya, ternyata ada. Oke. Nah, jadi waktu itu juga ternyata kesumbat itu gara-gara ada trauma masa kecil, yang kadang yang jujur gue nggak tahu itu traumanya apa. Gue nggak tahu, gue ngerasa masa kecil gue fine aja, tapi ternyata ada yang secara nggak sadar itu. Sampai akhirnya gue sadar, oh ternyata itu ya. Terus udah plong belum? Gue kok ngerasa nggak ada masalah, gue ngerasa ada plong, cuma tetap lukanya masih ada. Mungkin udah nggak bisa yang gue sentuh, bukan di luar kendali gue. Kalau gue sendiri gue ngerasa gue udah memaafkan, tapi itu masih stay di sana ya. Mungkin gue harus butuh bantuan orang-orang yang kayak Raina mungkin yang bisa buat ngebantu gue pulih lewat pakai vibrasi, pakai bunyi-bunyian biar di stem ulang gitu. Iya. Kayak gitu sih. Belum nih, gue belum sempat sama dia. Nanti mau coba treatment di kolam renang biar seluruh badan kena. Gokil banget ya. Jadi bener kayak ya apa yang dibilang di lu punya vlog di kolam renang bener mau diwujudkan ya? Bener mau diwujudkan itu. Nah, ketika itu lu akan langsung dilihat semua. Wah, ada dukun lagi. Nah iya, mulai deh ada cap-cap kayak gitu. Oke. Nah, otomatis perjalanan spiritual lu nggak berhenti dari, maksudnya begitu lu ketemu sama si Bun itu malah semakin menjadi-jadi dan lu bilang kan spiritual awakening ya. Iya. Nah, apa lu setiap malam juga kayak dulu lu digangguin, didatengin, kayak gitu gak sih? Udah lebih biasa sih kalau sekarang. Biasa ya. Udah lebih yang kayak enggak sih, maksudnya gini loh, mereka juga kalau nggak dipanggil nggak akan datang. Kecuali memang kalau ada yang centil gitu ya. Kayak waktu bisa gue lagi ngegambar, tiba-tiba ada yang datang gitu minta digambar. Nah ya udah itu memang centil. Tapi kalau misalnya lu gambarin nggak? Gitu. Gue gambar. Kadang gue gambar daripada dia datang lagi. Datang terus gitu. Gue gambar gitu. Tapi kalau misalnya enggak lah, mereka juga gini loh konsepnya, kita tuh hidup masing-masing. Sebenarnya gitu aja. Konsep masih hidup masing-masing. Walaupun mungkin ada beberapa yang mereka tuh yang kayak mungkin ngelihat kita suka gitu, atau mungkin ngerasa karena kita tuh mirip sama siapanya dia di masa lalu. That's why kadang suka yang ngikutin, ada yang nempel tuh kayak gitu. Jadi bukan karena mereka iseng, tapi mereka ngerasa kayak mungkin kenal sama orang kayak ini. Ada koneksi ya. Ada koneksi orang ini, gitu ya. Kan? Walaupun mereka sebenarnya jadinya salah gitu kan, tapi ya mungkin karena mereka nggak sembarang nempelin ke orang juga karena ngerasa ada koneksi sama orang itu gitu. Kalau mau nyamperin juga. Gitu. Jadi kalau gue sih malam-malam ya udah nggak biasa aja, udah nggak gimana sih. Yang ada yang datang, cuman kan udah ya kalau misalnya kita nggak ngurusin, bilang enggak ya udah nggak mau ngobrol ya, udah ya gitu. Udah nggak mau gitu misalnya kayak gitu, ya udah mereka juga pergi juga. Oke. Untungnya gue nggak sebolong itu mata gue, kan gue cara ngelihat gue nih, oh ya biar teman-teman tahu ya, cara ngelihat gue itu nggak kayak orang-anak interdimensional, tapi anak gue kemungkinan besar bisa juga, kata Bun, tinggal tunggu waktunya aja. Sekarang itu yang gue dapat itu berupa visual. Jadi visual itu jadi kayak gini loh, tiba-tiba kayak di kepala lu gitu. Di kepala lu kayak tiba-tiba dapat ide. Kayak saat lu lagi kalau kita anak DKV kan sering kita pokoknya buat nyari ide gini nih, tapi kan di kepala dulu. Di kepala kan iya. gitu. Nah, ini kayak gitu, mirip kayak gitu tiba-tiba. Kayak misalkan kayak kemarin lu ceritain soal konsep itu di otak gua udah ada. Tapi ternyata beda kan sama yang lu kirim konsep itu. Oh, beda ya. Coba cek deh. Ada beda-beda dikitnya kan, gitu kan. Iya. Mungkin ada beberapa konsep yang bisa dimasukin nih. Tapi ketika kemarin lu kirim gambar lagi yang lain kan referensinya kan ada beberapa yang agak berbeda. Iya. Iya, lebihnya kayak gitu. Itu yang jadi istilahnya bisa dikatakan vision in the mind dulu ya. Iya, makanya gue bilangnya secara vision gitu ya. Gue bilang ada vision ya di kepala gue gitu. Tapi clear dapatnya. Jadi bukan yang kayak gue ngarang-ngarang gitu, enggak gitu. Karena bener-bener tiba-tiba langsung, gue dapat ngeliat ini nih gitu. Makanya gue kadang gue kalau kayak gitu gue kudu merem, karena buat ngeliat yang di dalam itu gitu. Nah gue bersyukur, gue ngeliatnya kayak gitu. Karena mungkin kalau misalnya dikasih lihat langsung, gue masih belum siap mungkin. Kayak kemarin kan, kadang gue suka di mimpi, suka ada yang datengin gitu ya, ada yang ngeliat kayak ada kun-kun. Kemarin tuh gue 2 hari lalu gitu, gue ada yang nyamperin gue kun-kun merah sama kuning.
serem loh, aslinya serem gitu. Kalau misalnya lu ngelihat wujud aslinya yang mereka kayak misalnya satu dimensi sama mereka, serem sih, amit-amit sih ngelihatnya gitu. Tapi kalau misalnya lu ngelihat cuma visual doang, gue masih fine, karena kayak gue ngelihat gambar. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba appear di segala kayak blok gitu kan, itu serem sih. Malesin sih. Lu kalau penulisan-penulisan gitu Apa? merinding gak sih? Merinding. Merinding, takut. Lu kalau misalnya lu lihat ya, nggak tahu itu kerekam kamera apa enggak. Gue tuh paling banyak pengen muntah. Gue udah Soalnya kalau indikator gue tuh jadinya. Lihat di situ kan yang paling sering gua kue kan malah si Putu kan. Sama gue paling banyak tuh gue. Kalau lu kan pasukan beser. Pas gue satu pasukan beker, gue emang sobat beser sama gue pasukan oek juga. Gue masih oek gitu, cuman gue kadang suka nggak kerekam. Tapi gue biasa gitu, gue juga kayak belum apa-apa, gue oek. Biasa gue sama Putu tuh berdua oek-oekan gitu. Cuman kalau kemarin Putu nggak ikut, jadi kita yang oek banget cuman gue doang gitu. Itu karena bentrok kalau bisa bentrok energi, gitu energi ya. Jadi langsungnya bawanya mual. Serem, jujur. Sebetulnya kan gue juga ya cerita, maksudnya kayak penelusuran itu buat gue lebih ke buat apa ya, semacam kayak buat berlatih juga gitu ya, buat ngembangin potensi yang lu udah punya gitu. Jadi kayak terjun ke lapangan lah gitu. Tapi somehow di satu sisi, jujur gue juga rada takutnya maksudnya adalah lebih takut nggak sopan aja gitu saat yang kayak misalnya kita ngedatengin satu tempat kayak terus, dianggap ngobrak-ngabrik gitu ya. Ya, gue nggak mau tuh yang kayak ngobrak-ngabrik tempat orang gitu. Maksudnya kita saat kita bertamu ke sana benar-benar harus jelas ke sana cuman buat cari cerita, cuman buat nyari nggak mau ngeganggu lah, nggak mau mindahin siapa, nggak mau ngusir siapa gitu, datang ke sana cuman buat cari cerita dan yang mau diceritain aja. Kalau misalnya emang mereka nggak boleh, kita nggak akan ceritain gitu. Jadi kita benar-benar masih menjunjung tinggi itu sih, jangan sampai kita jadi ngeganggu, apalagi kan buat dijadiin tontonan publik gitu ya. Di satu sisi nggak etis aja sih gitu, karena kalau gue kan sempat ditegur juga kan sebenarnya, kayak ngegambar-gambar yang sesuatu yang sebenarnya nggak boleh. Ditegur tuh sama yang ngejaga gue. Oh. Jadi kan kayak misalnya gue ngegambar-gambar gitu juga nggak semuanya dikasih gambar. Jadi kadang kalau misalnya memang sama dia nggak boleh ya di blok juga, gue nggak bisa ngeliat visualnya. Jadi ya ada orang-orang kan yang suka datengin gue misalnya kayak, Kak bisa gambarin kodam saya gak gitu? Yang nggak dikasih lah sembarangan gambarin kodam. Makanya mohon maaf saya nggak nerimain kodam gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang memang harus digambar, diizinin, iya. memang tujuannya jelas, gue bisa gambar. Tapi kalau misalnya nggak diizinin, entah dari sananya yang kodamnya nggak mau digambar atau dari yang ngejaga gue nggak ngasih gambar, nggak bisa, gagal mengerti gambar itu. Nah, sepanjang lu punya skill ini, pernah gak nih lu pergi ke rumah duka terus akhirnya ngelihat si keluarga yang meninggal? Belum sih. Agak tapi gue gimana ya, gue setiap ke rumah duka gue bawaannya selalu mungkin kayak empat gitu ya, langsung bisa dapat grief. Nah, kalau empat itu berarti ngerasain ininya ya? Iya, empat itu orang yang bisa nyerap energi perasaan yang ada di sana gitu. Tapi biasa kalau anak-anak indigo memang namanya orang peka sensitif pasti dapet lah, bisa ngerasain gitu griefnya gimana. Cuman nih kalau mungkin itu mungkin bisa ngelihat visualnya kali ya, tapi gue nggak mau gue langsung ngetok meja. Karena menurut gue kayak yang kayak gitu-gitu buat gue sakral, yang kayak apa, kayak buat misalnya kayak duka gitu, gue takut yang kayak kalau kayak gitu ngeliat gitu buat gak etis ke keluarganya sih yang lagi berduka di sana gitu. Kalau misalnya gue ngomong tuh dia ada di sini lagi ada ngeliatin, itu nggak etis menurut gue. Nggak, soalnya kan kadang-kadang kan mungkin ya ada keluarga yang dia ada pesan apa nih gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya dia langsung nyampein ke gue gitu, pesan itu gue langsung sampein. Tapi langsung ngomongnya ya pelan-pelan ngomong aja, misalnya udah jangan misalnya kayak dia udah tenang, misalnya udah pergi, dia udah ngomong gini, pasti gue sampein. Tapi gue bukan tipe yang ya pokoknya kalau dijadiin jembatan nggak masalah, tapi kalau misalnya gue yang menjadi buat kepo-kepo ya, di sini ada ini gitu ya. Nggak mau gue nggak mau sih kayak gitu. Bukan tipe yang di sini ada ini loh. Tapi kalau misalnya lu nggak nanya juga gue nggak akan nggak mau nyari energi juga, ngapain itu. Dan kayak lu buang energi ya malah ya. Iya. Kan itu kan berarti lu mesti apa, buka radar ya, channeling iya. Ya. Capek kan. Sebenarnya kalau kita, ya gua nggak tahu ya, cuman pandangan masyarakat kan kalau kayak indigo tuh enak ya, bisa ngelihat ini, bisa begini. Menurut lu gimana tuh menurut lu? Kalau udah begini kan berarti udah menjawab sesuatu gitu ya. Menurut lu gimana tuh? Tukeran lah gitu, yang kita anak-anak indigo aja pengennya jadi anak normal. Gua aja dari lu maksudnya kayak ngerasa kayak aduh, lu saat lu jadi misalnya nih dapat gift misalnya kayak ada anak indigo itu kan lu dengan satu, lu nggak bisa cuman memilih
powernya, misalnya kayak skillnya doang, lu kan bawa dengan semua backgroundnya, bawa dengan set-set yang lainnya gitu ya. Dan tujuan lu ya, Dengan lu tujuan tugasin apa gitu ya. tugasnya udah apa, terus yang belum lagi kayak karma masa lalunya juga kebawa, lu antar hidupnya di sini nggak bakal sesmooth anak-anak normal gitu, terus lu pasti ngalamin banyak apa, dilatih sama semesta di tempatnya berat banget gitu, nggak enak gitu. Cuman mungkin karena kan sekarang Indigo tuh mulai lagi tren kali ya, mulai tren ya. naik, orang-orang ngeliat yang kayak, oh anak Indigo itu soalnya masuk YouTube, maksudnya Jadi ada apa, new star ya. iya, new star gitu, situ kayak punya sesuatu yang nggak dimilikin orang lain. Ya tapi itu so what gitu, lu nggak tahu masa lalunya mereka, lu nggak tahu perjalanannya mereka gitu. Nggak semudah itulah, beneran nggak enak. Lu misalnya kayak lu bisa ngeliat setan juga, emang buat apa sih? Tujuannya apa gitu? Lu mau tiap hari ngeliatin setan? Gak enak lagi lu lagi tidur tiba-tiba bisa ada setan di sebelah lu gitu, terus kalau lagi mandi ada di kamar mandi juga ada, nggak tenang lah, semuanya apa-apa ada inilah ada itulah gitu. Lu kalau kayak gitu bisa nge-off gak sih? Misalkan kayak misalkan contoh, gua lagi nggak mau ngeliat dulu. Anak-anak Indigo yang memang natural bisa. Oh. Anak-anak, makanya that's why nggak boleh dibuka paksa. Jadi kalau memang belum saatnya mata ketiganya dibuka, jangan sok-sokan mata batin minta dibuka. Itu kalau udah dibobol nggak bisa ditutup lagi. Sebisa-bisanya ditutup juga pasti udah rusak pintunya, jadi tetap masih bisa nongol gitu. Kalau misalnya orang yang indigonya memang udah dari lahir memang dapat skill bisa buka tutup, dia bisa buka tutup sendiri. Jadi kayak misalnya gue lagi nggak mau ngeliat, udah ditutup, bisa nutup sendiri, switch on switch off-nya udah ada. Gitu. Makanya gue nggak pernah mau sih buat dibuka-buka gitu, biar nanti natural aja. Gue percaya once gue memang udah ready, nanti juga bakal buka sendiri kok. Wih, menarik banget ya. Gua kalau ngobrolin begini, karena bukan dunia gua nih yang gua nggak tahu gitu kan, dan ya emang. Tapi ingat ya, gua juga kan masih baru ya. Jadi kalau misalnya masih ada salah-salah ya terserah sih mau ngomong apa gitu. Ya karena kan ini pengalaman lu ya. Pengalaman gua. Ya, jadi kalau gua bilang bukan masalah salah benar ya, tapi masalah pengalaman yang lu alami. Iya. Pengalaman yang lu alami Pengalaman beda dan sama yang gua pengetahuan alami. gua ya. Iya. Hmm. Yes. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian bisa mikir kayak jadi anak indigo enak gak gitu? Tergantung nih, lu mau ngelihat enaknya apa mau ngelihat keseluruhan gitu. Nah, Ya. kalau dari lu sendiri nih, enak apa enggak? Lu sendiri nih, gitu kan. Mungkin yang tadi lu sempat ngomong kan gak enak lah apa segala, tapi kalau lu ngelihat the whole things yang lu alami dengan pengalaman lu, dengan mungkin tujuan hidup lu atau gimana? Kalau ngelihat the whole thing, gue ngerasa beruntungnya adalah saat lu kayak jadi tahu lu punya misi itu, lu tahu misi lu apa. Hidup lu tuh nggak sia-sia, hidup lu nggak yang cuman kayak gue di sini hidup jadi sebagai figuran doang gitu, enggak gitu. Tapi lu udah tahu jelas tujuan lu harus ngapain, lu punya misi. Dan pastinya kayak lu dikasih skill-skill yang baru itu ya bisa ngebantu buat hidup lu. Dan lu udah tahu nih tujuan lu apa nih? Ya kan sekarang udah tahu nih, jalan hidup gua kan sebenarnya buat nge-healing. Cuman gua nggak tahu healingnya lewat mana. Mungkin sekarang masih dalam perjalanan, gua mau cari tahu juga. Lagi disiapin mungkin lah ya. Dulu kan dulu gua ngerasa jalan hidup gua adalah gua harus kerja di Walt Disney. Oh iya. Kayak gue bilang, that's why sekarang tuh gue udah nggak pikir ke sana lagi, karena kalau Disney itu adalah cuman mimpi gue, itu cuman idealisnya gue. Tapi sedangkan tujuan gue di hidup gue, misi gue itu adalah lebih dari itu, yaitu ya buat nyembuhin orang gitu, buat nolong orang, bukan buat diri gue sendiri. Tapi nolong orangnya belum tentu. Yang nggak harus misalnya lu luka misalnya gitu gue sembuhin, sembuh nggak kayak gitu ya. Tapi mungkin bisa ngomongnya kayak healing kan banyak hal ya. Iya, misalkan kayak lu jadi teman ngobrol orang ya, kan bisa jadi healing. Semacam kayak gitu. Kayak tadi tempat sampah apa gimana kan mungkin healing juga gitu ya. Iya, lebih kayak gitu, bisa nolongin orang stres, atau mungkin yang kayak kalau ngelihat kayak panggilan hidup gua gitu, kayak mungkin yang gua bisa mengayomi atau menemani orang-orang yang nggak berani bermimpi, nggak punya hope, ya, atau nggak punya tujuan hidup, iya, gitu bisa jadi ya. Gua bisa lebih ngebantuin di sana, mungkin nge-healing di sana kayak gitu. Ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Ya tapi kalau misalnya bisa buat kesehatan, why not? Oh iya. Why not gitu. So kalau dari lu sendiri nih, what next nih? What next you want to do? Ya kan siapa tahu nih ya, ketika lu cerita begini, ada mungkin mentor-mentor yang lain yang mungkin bisa bantu. Oh, boleh banget, gue terbuka banget sih. Nah, jadi yang pasti sih gue percaya gue bakal ketemu sama orang-orang yang memang orang yang tepat gitu. Pasti nanti bakal ada orang-orang yang bakal ketemu sama gue di musim yang tepat, di waktu yang tepat, yang bisa ngebantu gue untuk mencapai ke tujuan hidup gue gitu. Mungkin sekarang gue lagi mencari gitu ya, misalnya media apa yang bisa buat gue bisa mengeluarkan potensi
healer gue gitu, misalnya mau buat nge-healing itu di mana, ya mungkin nanti ketemu sama orang, ada yang mungkin bisa ngajarin gue tenaga dalam gitu, atau misalnya buat penyembuhan yang lain. Kayak kemarin kan gue udah belajar kayak cari tahu tentang singing bowl gitu kan, ya banyak. Jadi gue masih mencari tahu sih. Kalau kedepannya bisa, ya gue percaya waktunya lah, ada waktunya. Sekarang ya masih begini-begini aja gitu. Cuman sekarang juga gue udah mulai mulai ada dorongan nih, misalnya kayak bisa gue, tapi random ya, gue bisa tiba-tiba bisa ngeliat badan lu nih, terus gue tiba-tiba gue kadang suka megang, ini sini lu sakit gak sih gitu. Tiba-tiba mulai ya. Bisa kayak lu batuk nih, tiba-tiba gue pengen neken punggung lu aja gitu. Nggak tahu gue ada dorongan kayak gitu. Udah mulai kayak ada insting. Wow. Tapi gue nggak tahu itu masih gimana. Kayaknya itu harus dilatih lagi ya, di explore lagi lebih dalam ya. Iya. Wah, makin dibilang dukun gue. Oh iya, dibilang dukun. Nggak apa-apa lah ya. Mau dukun nggak dukun, as long as membantu umat manusia, as long as membawa kebaikan, as long as membantu untuk memberikan kesehatan juga, ya buat gue ya udahlah ya gitu kan. Dan yang penting nggak bergaul sama demon kan gue. Iya, mungkin gaul itu konotasinya apa ya? Gue jadi bingung ya. Mungkin lebih ke nggak bertransaksi ya. Gue lebih cocok dengan kata-kata itu ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat kayak Trianomali, mungkin mereka juga bergaul. Maksudnya bergaul kan berkomunikasi nih. Misalkan kayak contoh ada kasus misalkan gue kesurupan atau gimana. Bikin perjanjian. Ya, misalkan lu komunikasi, udahlah lu pergilah apa segala. Itu kan sebenarnya proses gaul juga, proses berteman juga dengan dia gitu ya. Tapi kan tidak ada transaksi jual beli, istilahnya kan nggak ada transaksi apapun gitu kan. Iya, selama nggak menjual jiwa dan roh mereka lah gitu ya. Ternyata lama juga ngobrol sama Tomku dan nggak kerasa banget. Ini udah panjang banget ya. Buat teman-teman semua yang mau tahu Tomku lebih dalam, bisa follow Instagramnya, bisa subscribe YouTube-nya juga. Dan dia kayaknya welcome banget buat di DM ya, karena gue DM dia dulu ya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman mirip sama Tomku, mau cerita-cerita juga sama Tomku, ya siapa tahu ya. Gue yakin ya, setiap orang yang DM, misalnya DM gue, DM Tomku, kita nggak janji pasti jawab gitu. Tapi kalau misalkan ada dorongan untuk jawab, ada dorongan untuk bantu, pasti akan dibantu ya. Betul. Karena percaya nggak percaya, itu gua bisa ketemu Tomku tuh kayak ada dorongan semesta gitu loh. Kayak mudah aja dan kayak gampang aja, dan ternyata ya Tomku kemarin kan sempat bikin vlog sama Raina, dan gua juga kenal juga sama Raina dari teman gue yang lain gitu. Jadi kayak ini circle-nya kayak Tuhan udah siapin gitu. Nah, buat teman-teman semua, thank you banget udah nonton gue kepo, dan gue cuma bisa berharap apa yang menjadi perbincangan kita ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua, bisa memberikan juga insight ke teman-teman, dan juga buat teman-teman yang ngerasa lagi down, ngerasa depresi, lagi stres, supaya perbincangan kita ini bisa membantu teman-teman untuk keluar dari posisi itu. Dan saya cuma bisa berharap dan berdoa, semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua. Semoga cinta dan syukur ini selalu melingkupi keluarga teman-teman semua. Stay safe. Aduh, salah mulu ya. Stay safe, stay healthy, dan tunggu perbincangan selanjutnya. Saya akan bahas tentang dunia-dunia yang lain yang membuka banyak kekepoan saya di Gua Kepo. Subscribe, like, komen, dan juga share buat teman-teman yang membutuhkan. Siapa tahu perbincangan kami ini, siapa tahu sharing dari Tomku ini bisa membantu lebih banyak teman-teman yang lain. Bisa jadi jawaban ya. Yes. Oke. Akhir kata, sampai jumpa. Bye. Thank you.